Oke, halo teman-teman, kenal nama aku Radit. Jadi di kesempatan kali ini aku akan mencoba ngasih tutorial gimana sih caranya bikin peta figure ground dengan cepat, efisien, dan juga simple di QGIS gitu. Nah, prinsipnya adalah kita akan mencoba download data dari pihak eksternal. Dalam hal ini OpenStreetMap atau OSM gitu. Langsung di aplikasi QGIS-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman perlu menyiapkan dua plugin nih. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sip. Nah, ya, plugin pertama yang perlu dipersiapkan adalah QMS atau Quick Map Services ini. Ini teman-teman bisa install. Kemudian plugin kedua adalah OSM Downloader. OSM Downloader. Ini teman-teman juga bisa install. Kemudian teman-teman perlu juga SHP Shapefile delineasi wilayah studi teman-teman. Gitu. Oke, langsung aja kita praktekin ya. Pertama, aku bakal langsung aja kita akses peta OSM-nya melalui Quick Map Service ada di web, Quick Map Service dan juga OSM gitu. Langsung aja kita OSM standar. Nah, karena ini masih skalanya satu dunia, jadi nanti aku bakal masukin peta administrasi wilayah studiku. Oke, bakal aku zoom to layer gitu. Nah, sip. Oke, kita udah masuk ke wilayah studi kita nih teman-teman. Nah, terus caranya gimana? Ini aku bisa uncheck dulu. Oke, caranya adalah, prinsipnya adalah kita bakal download data-data bangunan yang ada di QMS ini. Karena di sini seperti yang bisa kita perhatikan, ada banyak sekali data bangunan-bangunan dan juga jalan yang bisa kita manfaatkan dalam membuat peta figure ground gitu. Oke, langkahnya adalah simple banget ya. Setelah teman-teman menginstal OSM downloader tadi, nanti di sini bakal muncul uh, semacam toggle gitu untuk mengaktifkan OSM downloader gitu. Tapi di sini aku belum aktif. Oke. Oh, ya, mungkin ada error ya. Jadi bakal aku coba cek dulu. Oke, ya kan. Nah, dah. Nah, tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman. Download OSM data by rectangle selection. Oke, langsung aja aku praktekin, tapi aku nggak bakal praktekin di seluruh wilayah studiku, tapi kecil aja. Soalnya data yang di download itu cukup banyak dan juga memakan waktu yang cukup lama gitu. Jadi buat praktek kali ini aku bakal coba di wilayah studi yang kecil aja gitu. Yaitu sekitar Simpang 5 Kota Semarang. Oke, langsung aja kita klik SM downloadernya, lalu kita pilih uh, wilayah yang ingin kita download gitu. Emang bentuknya itu rectangle, tapi nanti teman-teman santai aja, langsung download aja di luar wilayah studi teman-teman gitu. Maksudnya dilebihin dikit dari wilayah studi teman-teman gitu. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Langsung aja kita download. Jangan lupa kita save file ya. Kita klik save file, kita pilih apa namanya, mungkin ASM Simpang 5. Dan juga kita langsung klik load layer after download. Kita klik OK. Nah, di sini OSM downloader bakal mendownload data-data dari OpenStreetMap gitu. Bisa dilihat pada apa ya? Bisa dilihat pada bagian ini, downloading ini nih. Yang udah ke-download 2 MB, 3 MB. Nah, udah ke-download semua nih, teman-teman. Oke. Setelah download, aku bisa scroll ke layers dan aku matiin nih OSM standarnya gitu. Nah, udah ke-download nih ya. Sorry. Oke. Nah, udah ke-download nih teman-teman data bangunan dan juga jalan dan mungkin penggunaan lahan yang kita dapatkan dari OpenStreetMap gitu. Kemudian di sini kita tinggal olah aja gitu, kita eliminasi yang nggak kita pakai buat peta figure ground dan juga bisa kita pertahanin nih bangunan-bangunan yang bakal menjadi figure ground kita. Gitu. Oke, berhubung peta figure ground tuh nggak butuh jalan, jadinya pada bagian layer OSM ini aku akan menghapus apapun yang berbentuk lain itu kan, seperti dua bagian ini. Aku langsung aja remove layer. Sip. Kemudian aku juga bakal menghapus toponim karena aku tidak membutuhkan titik ya di OSM. Langsung aja remove layer. Sip. Nah, kita tinggal menyisakan poligon nih teman-teman ya. Nah, di sini agak tricky nih. Kita harus ngecek poligon mana sih yang ada di mana. Karena di figure ground kita kan cuma butuh bangunan dan juga ruang terbuka, dalam hal ini bisa taman, jalan dan juga bagian-bagian terbuka lain dalam suatu kota gitu. Nah, di sini ada banyak nih pilihannya kalau kita perhatiin di layer nih. Ada banyak pilihannya, ada building, ada artificial dan lain-lain. Nah, ini teman-teman hati-hati banget ya, hati-hati banget buat menyeleksi mana yang bisa dimasukkan ke dalam
mana yang perlu dieliminasi dan mana yang harus dipertahanin gitu. Oke. Di sini emang harus hati-hati banget, jadi teman-teman better perhatiin terus petanya ya. Nah, oke. Di sini biar lebih efisien, aku bakal coba mengeliminasi sesuatu yang pasti tidak kita gunakan gitu. Contohnya natural ini. Oke. Mungkin juga artificial, mari kita lihat. Oke, ternyata itu juga tidak ya teman-teman. Karena itu ternyata adalah penggunaan lahan yang tidak kita pakai, menyisakan beberapa bagian lain nih di sini. Oke. Kita hati-hati untuk menyeleksinya, atau kita bisa menggunakan tools ini gitu ya. Gitu. Aku coba naturalnya aku close lagi, habis itu mungkin symmetry-nya aku close, basic bagian enggak. Oke, naturalnya jadi close. Sports-nya hati-hati nih, stadium sport center, kita lihat dulu nih apakah ini. Oke, ini kita pertahanin aja, bukan ya. Oke, close. Oke. Nah, di sini teman-teman kita bisa langsung aja ke properties dan juga kita pilih yang ini symbology gitu. Nah, di sini kan masih role based nih. Teman-teman bisa langsung nih ubah yang udah pasti bangunan di sini. Misalnya nih ada building nih. Oke, aku ubah jadi karena solid void itu hitam ya, karena solid itu hitam jadinya ya udah hitam gitu. Oke. Symbol fill. Sip. Oke, sip. Nah, ya. Ini juga nih buildingnya ini. Oke, tinggal kita ubah aja jadi kayak gini. Oke, kita coba apply dulu ya teman-teman, kita lihat. Oke, udah ada perubahannya lah ya. Udah ada perubahannya di sini udah jadi banyak yang berwarna hitam gitu. Udah mulai kelihatan lah ya figur groundnya gitu. Oke, di sini kita bakal cek satu-satu gitu kan. Kalau misalkan ini aku hapus jadinya memang nothing happen gitu ya. Ini juga aku hapus. Sportsnya nih hati-hati banget nih, laser gitu. Ini laser ternyata penting ya teman-teman. Cocokin aja sama warnanya gitu kan. Nah, laser karena ini bentuknya bangunan, jadinya bakal aku hitamin juga di sport. Sip. Oke, kita perhatiin. Oke, agaknya udah nggak ada yang berbentuk ruang terbuka ya teman-teman di sini. Jadi kurang lebih sepertinya adalah peta solid void awal dari data OSM gitu. Nah, teman-teman di sini harus hati-hati karena apa? Karena di sini teman-teman masih harus mencocokkan dengan peta atau dengan citra aslinya gitu. Karena OSM kan basicnya kan menggunakan AI ya buat mendigitasi rumah-rumah ini, dan itu nggak 100% akurat. Jadi teman-teman perhatiin lagi apakah ini udah sesuai gitu sama keadaan real di wilayah studi teman-teman gitu. Nah, buat melakukan itu langsung aja di QGIS kita langsung aja menggunakan Quick Map Service lagi, tapi sekarang untuk mengakses data dari S3 gitu biasanya ya. Oke, mungkin kalau di processing toolboxnya teman-teman masih belum ada, teman-teman bisa klik yang di sini gitu kan, toolbox gitu. Nah, di bawahnya processing toolbox biasanya ada QMS, tapi kalau nggak ada bisa di add sendiri gitu ya. Nah, di sini aku bakal klik aja S3. Oke, sip. Nah, ini S3 nih. Bla. Nah, kita pilih yang S3 satellite ini. Sip. Oke, sip. Nah, kita drag ke bagian paling bawah dari layer kita. Nah, kita bisa juga atur transparansinya jadi biar nggak terlalu keras gitu ya. Nah, oke, udah kelihatan. Oke, di sini
bisa diperhatiin sebagian besar area khususnya di permukiman padat itu udah kurang lebih aman gitu ya, kurang lebih aman. Namun ada juga yang perlu perbaikan gitu teman-teman. Contohnya adalah di sekitar stadion ini nih, ini perlu perbaikan nih di sini nih. Oke, kemudian di bagian sini juga perlu perbaikan dikit nih, di sebelah sini nih. Oke, jadi teman-teman tinggal ngedit aja seperti biasa gitu kan, nanti diedit aja, nanti di digit manual gitu di sini, di add features terus sampai benar-benar kurang lebih sesuai dengan keadaan nyata gitu. Nggak terlalu banyak kok yang ditambah, ini juga harus tambah nih, nggak terlalu banyak kok yang ditambah, jadi ya ini bisa lebih efisien dalam pengerjaan khususnya buat bagian-bagian yang konstan kayak gini bentuknya. Oke, kurang lebihnya gitu saja teman-teman. Makasih udah mengikuti tutorial kali ini. Semoga tetap semangat ya membuat peta figure-ground dan juga mendigitnya. Santai aja, nggak banyak kok yang harus didigit, jadinya ya tenang aja gitu. Nggak terlalu serem-serem amat kok. Oke, kurang lebihnya gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.